Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kisah ini adalah pengalaman nyata yang datang dari saudari Umi Hurairah, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang menceritakan kisah hidupnya kurang lebih 20 tahun yang silam. Layaknya sebuah rumah tangga, punya keinginan untuk memiliki rumah sendiri walaupun rumah kecil. Karena keterbatasan finansial, susah untuk mewujudkan impiannya bersama suaminya. Terpikir oleh suami Umi Hurairah untuk mendatangkan uang dengan cara yang cepat, yaitu dengan cara perbanyakan uang bersama orang-orang pintar. Apakah usaha ini mewujudkan hasil untuk memiliki rumah yang mungil? Dan inilah jawaban kisahnya. Hampir 20 tahun yang silam, aku memulai babak baru dalam hidupku dengan menikah di usia yang mungkin terbilang muda setelah menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun. Masa-masa itu adalah waktu yang penuh dengan harapan dan impian. Kini, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan pernikahan, alhamdulillah, Allah telah memberiku 3 orang anak yang menjadi cahaya dalam hidupku. Mereka tumbuh menjadi individu yang kuat dan penuh semangat, bagaikan petarung sejati yang siap menghadapi segala tantangan kehidupan. Semoga mereka selalu berada di jalan yang benar dan menjadi kebanggaan bagi kita semua. Kehidupan rumah tanggaku, seperti yang dialami banyak orang, memiliki keindahan dan tantangannya sendiri. Setiap hari adalah sebuah karya seni yang diciptakan oleh berbagai perasaan, dari tawa ceria yang mengisi rumah dengan keceriaan, hingga air mata yang kadang tak terhindarkan. Harapan dan ketakutan saling bercampur, melukis lembaran takdir yang telah digariskan olehnya. Aku, sebagai seorang hamba yang beriman, hanya bisa berusaha menjalani semua ketentuannya dengan sebaik mungkin, tanpa banyak meratapi apa yang tidak bisa kugapai saat ini. Itu adalah cara aku menghadapi setiap hari, dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Mengenai suamiku, dia adalah pria yang sangat berharga dalam hidupku. Dia adalah sosok yang penuh tekad dan kerja keras. Ketika dia meminta izin kepada Bapa untuk menikah denganku, dia bukanlah seorang pria yang bekerja di kantor besar atau perusahaan mewah. Dia tidak memiliki pegawai yang bisa diperintah untuk memenuhi segala keinginannya. Sebaliknya, dia adalah seorang lelaki yang sangat berjuang dengan usaha serabutan. Dari menyediakan jasa pembuatan topi dan tas yang tak tentu musimnya, hingga sesekali menjual makanan, dia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati demi memenuhi kebutuhan keluarga kami. Walaupun kami belum memiliki rumah sendiri, kami tinggal bersama saudara kandung suamiku. Setiap kali melihat kerabat atau teman-teman merayakan rumah baru mereka, aku tak bisa menahan rasa ingin memiliki rumah sendiri. Keinginanku untuk memiliki tempat tinggal yang bisa disebut rumah kami sendiri memang sangat besar. Namun, qadarullah, suamiku belum mampu mewujudkan impian tersebut saat ini. Aku hanya bisa bersabar dan terus mendukungnya dengan sepenuh hati, berdoa agar kami diberi kekuatan dan rezeki yang cukup untuk mencapai impian tersebut di masa depan. Terkadang, hidup membawa kita pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun itulah yang membuat setiap momen menjadi lebih berarti. Setiap hari adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan pengalaman baru. Aku belajar untuk menghargai setiap detik yang ada, untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, dan untuk terus berusaha meski dalam keterbatasan. Kami, sebagai sebuah keluarga, saling mendukung dan memberikan semangat satu sama lain. Anak-anak kami menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang mengingatkan kami tentang arti sebenarnya dari kebahagiaan dan keberhasilan. Meskipun kami belum memiliki rumah sendiri, kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kebersamaan yang saling menguatkan. Terkadang dalam kehidupan, kita menghadapi situasi yang membuat kita merasa terjebak dan jenuh, terutama ketika harus berurusan dengan keterbatasan finansial. Begitulah yang dialami oleh suamiku, yang mungkin merasa tertekan dengan kondisi keuangan kami
yang pas-pasan. Entah karena rasa lelah yang mendalam atau motivasi lain yang tidak begitu jelas, diam-diam dia terjerat dalam dunia perbanyakan uang yang dijanjikan oleh orang-orang pintar melalui bujukan temannya. Kehidupan kami berjalan seperti biasa hingga suatu hari suamiku mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, untuk menjalani usaha yang dia sebut sebagai cara untuk menambah penghasilan, dia harus memenuhi syarat dari orang pintar tersebut, yaitu meminta doa dariku. Syarat ini katanya penting agar proses mendapatkan uang bisa berjalan lancar dengan izin Allah. Begitulah penjelasan suamiku. Aku masih ingat betul saat mendengar pengakuan suamiku. Aku tidak tahu harus berkata apa saat itu. Dalam pikiranku, pekerjaan seperti ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari kehidupan sehari-hari kami. Namun, dengan pengetahuan agama yang terbatas pada saat itu, aku malah merestui dan mendoakan yang terbaik untuk usaha suamiku. Aku berpikir, selama suamiku tidak mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak benar, maka segala usaha yang dilakukannya adalah halal. Aku berharap usaha ini, meski tidak nyata dalam pandangan umum, akan membuahkan hasil yang baik untuk keluarga kami. Keinginan untuk memiliki rumah sendiri yang telah lama menjadi impian kami sangat kuat menggerakkan hati dan pikiranku. Namun, di dalam hati yang paling dalam, aku tidak bisa menepis rasa keraguan yang menyelinap. Meskipun aku berusaha mengabaikannya, ada pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku tentang kehalalan cara suamiku mendapatkan uang. Aku merasa, meskipun impian kami sangat besar, seharusnya kami tidak melupakan prinsip dasar dalam menjalani kehidupan. Sayangnya, aku tidak cukup kuat untuk mengabaikan dorongan keinginan yang besar untuk memiliki rumah. Dan akhirnya aku membiarkan pertanyaan tersebut menguap begitu saja. Dengan tekad untuk mencapai impian tersebut, suamiku mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang, bahkan sampai berutang kepada beberapa teman dan mencari pinjaman dari bank. Aku ingat betul saat dia membujukku untuk mengurus kartu kredit di bank, agar kami bisa mendapatkan pinjaman. Kami menghabiskan puluhan juta rupiah untuk usaha yang ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, dan aku merasakannya dengan sangat jelas. Meski aku berusaha untuk bersikap tenang di hadapan suamiku, batinku tidak bisa menutupi kegelisahan yang mendalam. Setiap kali memikirkan bagaimana kami akan melunasi seluruh pinjaman yang menggunung, hatiku semakin bergetar oleh rasa cemas yang tak tertahan. Tenanglah, kita harus yakin. Kita minta sama Allah agar usaha ini berjalan lancar. Jika uang sudah ada, kita bisa bayar semua utang dan membeli rumah yang kita impikan. Kita harus yakin. Demikian kata suamiku dengan penuh keyakinan. Aku berusaha menahan tangis dan mencoba meyakini kata-kata suamiku, meski dalam hati kecilku, keraguan terus menggelayut. Ada perasaan yang menekan, seolah-olah segala sesuatu sedang berjalan menuju jurang ketidakpastian. Waktu berlalu, namun usaha suamiku tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Di sisi lain, tagihan utang mulai berdatangan dengan intensitas yang semakin menggugah kekhawatiran. Tekanan setiap tanggal jatuh tempo membuatku tidak bisa menahan beban mental yang semakin berat. Dalam keputusasaanku, aku memutuskan untuk berbagi beban dengan iparku di rumah. Aku ingin mengungkapkan kegelisahanku, siap menerima apapun reaksi yang mungkin akan muncul setelahnya. Dalam percakapan tersebut, aku mendapatkan pemahaman baru tentang hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupertimbangkan secara mendalam. Iparku menjelaskan mengenai perbuatan syirik dan riba, dua hal yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks agama. Syirik, katanya, adalah ketika seseorang meyakini adanya kekuatan dari selain Allah dan menjadikannya sebagai harapan yang mengalahkan kebergantungan hanya padanya, Sang Maha Tunggal. Riba, di sisi lain, adalah ketika seseorang berurusan dengan uang berbunga meskipun berada di pihak yang dirugikan. Penjelasan tersebut membuatku semakin merasa gelisah. Aku segera membujuk suamiku untuk menghentikan usaha tersebut. Namun, dia menolak dengan keras kepala.
Suamiku tetap bersikukuh dengan keyakinannya bahwa uang akan datang, hanya menunggu waktu. Aku mengerti bahwa dia tidak mungkin berhenti di tengah jalan, mengingat banyaknya utang yang harus dihadapi. Dengan tekanan batin yang semakin besar, aku berharap akan terjadi keajaiban yang akan mengubah segala sesuatunya. Aku mulai kehilangan kejelasan pikiran, hanya fokus pada harapan bahwa uang akan muncul entah bagaimana. Tak peduli apakah uang tersebut halal atau tidak, aku hanya berdoa agar bisa melunasi utang-utang yang ada. Impian untuk memiliki rumah idaman kini tampaknya jauh di luar jangkauan pikiranku. Yang penting saat itu adalah mengatasi beban utang yang semakin menumpuk. Kami kini menghadapi masalah utang yang semakin mencekik. Tagihan-tagihan yang datang tidak hanya terus bertambah, tetapi juga berbunga-bunga karena kami kesulitan membayar tepat pada waktunya. Yang lebih menyedihkan, aku baru-baru ini mengetahui betapa besarnya total utang suamiku. Bukan hanya puluhan juta, tetapi sudah mencapai ratusan juta. Ya Allah, aku merasa begitu tersesat dan bingung. Meski banyak orang di luar sana yang berutang hingga miliaran rupiah, bagiku yang bahkan belum memiliki rumah sendiri, jumlah utang kami terasa begitu besar dan menakutkan. Aku bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Aku teringat pesan dari ipar kami. Ia mengingatkanku untuk tidak lagi berharap apapun dari usaha suami jika usaha tersebut tidak sesuai dengan syariatnya. Ia mengajakku untuk tidak bingung dalam beriman kepada Allah. Aku harus benar-benar yakin bahwa ridha dan berkah Allah tidak akan turun pada pekerjaan yang melibatkan unsur syirik dan riba. Meskipun dalam kondisi sulit seperti ini, aku harus tetap menolak segala bentuk pekerjaan yang dilarangnya, termasuk yang berkaitan dengan riba, meskipun tujuannya adalah untuk melunasi utang-utang tersebut. Aku harus bertaubat dan meminta hanya kepada Allah agar Dia yang Maha Penyayang memberikan jalan keluar dari masalah yang sangat sulit ini. Jalan yang hanya bisa ditemukan dengan ketakwaan dalam hati. Aku mengakui bahwa aku salah karena kebodohanku sendiri. Aku begitu mudah tergoda oleh dunia yang sifatnya sementara ini. Aku merasa lemah dalam menjaga sikap takwa. Namun, kini aku bertekad untuk sungguh-sungguh mematuhi perintahnya. Aku berdoa kepada Allah agar Dia membalikkan hati suamiku dan membimbing kami menuju jalan yang benar. Pada suatu titik yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya, suamiku akhirnya menyerah. Ia mendengarkan nasihatku untuk menghentikan usahanya setelah merasa semua jalan seolah tertutup. Dengan pertolongan Allah yang tak henti-hentinya, aku percaya ini adalah petunjuk darinya. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Iparku pun berusaha meyakinkan suami tentang kesalahan arah yang selama ini diambil. Ia menjelaskan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dampak buruk dari mengabaikan larangannya sangat jelas terlihat. Ternyata, orang yang pintar pun tidak bisa berbuat banyak dengan ilmunya jika tidak bermanfaat. Bahkan, dalam situasi yang penuh harapan palsu, ia mencoba meraih keuntungan yang ternyata semakin menjebak kami. Suamiku telah tertipu dan utang yang dimilikinya semakin menumpuk. Setelah hati suami mulai melunak, kami berusaha saling menguatkan satu sama lain. Meski kakak kandungku sempat meminta agar aku berpisah dari suami, karena masalah ini, aku tetap teguh untuk setia menemani. Ini adalah ujian kesabaran bagi kami. Kami semakin rajin mendalami ilmu dari Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh para asatids. Kami juga merapal doa-doa sesuai tuntunan Nabi, yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang.
Dalam suasana genting tersebut, aku terus berdoa dengan penuh kekhusyukan, sesuatu yang jarang aku rasakan dalam keadaan biasa yang sering kali membuat kita terlena. Kemudian, seseorang dengan kebaikan hatinya memberikan kami modal untuk berusaha kembali. Aku percaya Allah Maha mendengar dan sedang membuka jalan bagi kami. Masya Allah, kami segera memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya tanpa menyia-nyiakan waktu. Suamiku, yang kini telah menyadari dampak buruk dari aktivitas riba, semakin bersemangat untuk bangkit dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Kami berharap dapat menabung dan bekerja keras untuk melunasi utang ratusan juta itu. Selama beberapa waktu berdagang, kami menyadari bahwa keuntungan bulanan yang kami peroleh masih jauh dari cukup untuk menutupi utang yang menumpuk. Bahkan, kebutuhan sehari-hari seperti makan pun menjadi beban yang tak bisa kami abaikan. Selain itu, kami juga harus memenuhi berbagai keperluan anak-anak. Meskipun iparku telah berusaha membantu sebisanya, bayang-bayang utang yang begitu besar tetap menghantui kami. Kami khawatir, utang ini akan menjadi beban yang kami bawa hingga akhirat. Setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin, namun keberuntungan belum juga berpihak pada kami. Suamiku akhirnya memutuskan untuk benar-benar pasrah dan menyerahkan segala masalah ini hanya kepada Allah yang Maha Esa. Hanya Engkau yang mampu menghapus beban di pundak kami. Ya Allah, Engkau yang tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan kami. Tangisan suamiku menggema setelah sholat subuh di bulan Ramadan saat itu. Beberapa bulan kemudian, dengan penuh rasa syukur, seseorang dengan hati yang begitu mulia memberikan kami zakat harta yang cukup untuk membayar seluruh utang kami. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Apakah utang kami benar-benar lunas? Sungguh, batinku setengah percaya dengan keajaiban ini, buah dari pasrah, usaha dan doa. Kami tidak mampu mengungkapkan apapun selain pujian dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah serta kepada orang yang menjadi perantara rezeki ini. Kami berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hingga kini, aku masih merasa takjub dengan keajaiban yang diberikannya dalam kehidupan kami. Benar adanya, doa adalah senjata yang sangat ampuh bagi seorang mukmin untuk memperoleh kemenangan. Kami tak lagi meragukan kekuatan doa. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak solawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.